Akibat pondasi tergerus arus sungai saat banjir, sebuah rumah warga di Banyuwangi, Jawa Timur ambruk dan terbawa arus banjir. Sebuah bus yang membawa rombongan siswa study tour dari Yogyakarta menuju Garut terguling setelah gagal mendahului kendaraan di depannya. Diduga mengalami keracunan massal, puluhan warga di kawasan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat harus dievakuasi untuk mendapat perawatan medis. Terdakwa Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati akan menghadapi vonis majelis hakim dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Senin 13 Februari 2023. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali Fokus Pagi hari ini pemirsa dari informasi terkait hujan disertai angin yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Lebak, Banten mengakibatkan sebuah rumah ambruk. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah bangunan rumah 2 lantai juga ambruk setelah fondasinya tergerus arus banjir. Rumah 2 lantai milik Ahmad Mujamil warga Lebak, Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi ini ambruk setelah bagian fondasinya terus tergerus arus sungai yang banjir Minggu sore. Bangunan yang berdiri di bantaran Sungai Kalilo ini runtuh dalam sekejap. Meski warga sekitar sempat panik, namun indikasi bangunan akan ambruk diketahui sebelumnya sehingga pemilik rumah mengosongkan bangunan. Bengkel! 3! Ngamur. Aduh iya. Fondasi bangunan mulai retak dan berlubang sejak diterjang arus banjir kiriman beberapa hari sebelumnya. Meluapnya air terlalu tinggi, kemarin ini sudah jebol. Nah, tinggal bangunannya tapi yang di bawah sudah gerong. Terus? Nah, itu tadi airnya datang lagi jam berapa ini tadi ya? Sore ya Pak ya? Sore jam sekitar jam 3:30. Langsung runtuh gitu? Langsung runtuh. Petugas selalu memasang garis polisi di lokasi. Untuk garis polisi, untuk warga yang dekat rumahnya sini jangan sampai di pinggir sana karena untuk arus banjir masih cukup besar. Agar semuanya himbauan kepada seluruh warga masyarakat, silakan untuk waspada 1 pekan ke depan tetap terkait dengan cuaca yang ekstrim. Hingga Minggu malam, petugas masih bersiaga di lokasi sementara aliran listrik diputus agar tidak membahayakan warga. Di Lebak, Banten, hujan disertai angin yang berlangsung sejak pagi hingga siang mengakibatkan rumah milik Oman, warga kampung Celengkeng, Desa Rangkas Bitung Timur, ambruk Minggu siang. Beruntung saat kejadian, rumah sedang kosong, ditinggal para penghuninya. Yang itu ada adek. Jam 12, adek keluar sholat zuhur. Pas keluar dia ternyata pulangnya ambruk rumah. Sejumlah warga langsung mendatangi lokasi lalu membantu membersihkan puing sisa bangunan yang ambruk. Sementara pemilik rumah beserta keluarga mengungsi ke rumah kerabat. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Hujan deras yang turun di kawasan Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, membuat air menggenangi permukiman dan rumah sakit. Sementara di Subang, Jawa Barat, seorang wanita yang sakit terpaksa dievakuasi dari rumahnya yang dikepung banjir. Personil TNI dari Koramil Pamanukan serta aparat desa Mulyasari menerobos banjir saat mengevakuasi seorang wanita yang tengah sakit. Petugas lalu melarikannya ke Puskesmas Pamanukan untuk mendapat penanganan medis lantaran wanita tersebut mengeluhkan sakit di bagian perut sejak banjir mengepung permukimannya. Sakit.
Sudah berapa lama Pak sakitnya Pak? 1 hari mungkin dari kemarin. Sejak banjir terjadi? Ya, sejak banjir. Sakit perut yang diderita wanita itu diduga karena kurang pasokan makanan. Karena sejak banjir melanda kawasan tersebut, ia memilih bertahan di rumahnya sementara tidak ada bantuan dari luar permukiman itu. Sakit perut. Sakit perut sejak kapan Pak? Dari kemarin. Sejak banjir itu ya Pak? Iya, sejak banjir. Penyebabnya apa katanya Pak? Ya lambung. Sementara itu jalan utama di jalur Yogyakarta Wonosari atau tepatnya di Kelurahan Bandung Minggu sore digenangi air setinggi 20 cm. Hujan deras yang turun membuat saluran air meluap dan mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut karena laju kendaraan terhalang genangan air. Banjir juga menerjang permukiman dan sebuah rumah sakit swasta. Akibatnya pasien rawat inap langsung diungsikan ke lantai 2. Tim Liputan melaporkan. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti di 3 kecamatan di Banyuwangi. Banjir bandang juga menerjang permukiman penduduk di lereng Pegunungan Ijen, Bondowoso hingga membuat panik warga. Detik-detik banjir bandang yang menerjang desa Kampung Baru Ijen, Bondowoso sempat terekam kamera warga Minggu malam. Material banjir berupa air disertai lumpur dan kayu yang berasal dari aliran sungai di pegunungan masuk ke permukiman penduduk hingga membuat panik warga. Meski berangsur surut jelang tengah malam, terjangan banjir menyisakan sejumlah kerusakan. Material lumpur dan tumpukan kayu juga tampak memenuhi jalan desa serta permukiman warga. Akses, alhamdulillah untuk akses ke lokasi sudah kami bersihkan, jadi alat berat bisa masuk. Tadi selama kami dari jalur dari bawah sampai ke atas menemukan 4 titik. Titik itu longsor disertai dengan pohon tumbang. Sebelumnya banjir bandang juga menerjang sejumlah wilayah di 3 kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur Minggu sore. Seperti di Desa Grogol, Kecamatan Giri, luapan air sungai mengalir deras ke permukiman warga. Ketinggian air bervariasi hingga mencapai lebih dari setengah meter di beberapa titik. Meski banjir langsung surut, peristiwa ini membuat warga panik karena belum pernah terjadi sebelumnya. Agar banjir di permukiman segera surut, petugas BPBD, TNI, dan kepolisian mengerahkan mesin pompa untuk menyedot air supaya masuk ke aliran sungai kembali. Kita harus minta tolong kepada semua pihak pemerintah. Gimana caranya supaya warga RW 1 ini dari tukang lembah, gimana cara antisipasi Pak ya? Antisipasi banjir supaya gimana caranya? Di Buleleng, Bali, banjir bandang juga menerjang sejumlah wilayah seperti di Dusun Melanting. Batang kayu berukuran besar yang dibawa banjir masih berada di dalam area pura. Sejumlah pelinggih atau bangunan suci serta balai warga juga hanyut oleh derasnya arus banjir. Sebanyak 60 keluarga di desa ini juga terdampak bencana, diantaranya dengan hanyutnya isi dapur milik warga. Bencana banjir bandang di desa ini bukan yang pertama kalinya karena peristiwa serupa juga pernah terjadi tahun 2016 lalu. Tim Liputan melaporkan. Dalam perkembangan yang sama, masyarakat di Kelurahan Kepatihan, Banyuwangi, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya seorang pria di dalam rumahnya pada Minggu malam. Diduga korban tewas karena jatuh terpeleset setelah banjir merendam rumahnya. Di tengah kesibukan membersihkan sisa banjir, penduduk di Jalan Kiai Saleh, Kelurahan Kepatihan, Banyuwangi dikejutkan dengan tewasnya seorang warga di dalam rumahnya pada Minggu malam. Korban ditemukan dalam posisi tengkurap dengan banyak darah di lantai dapur rumahnya. Petugas kepolisian yang menerima laporan warga langsung melakukan olah TKP dan membawa jasad korban menuju RSUD Blambangan. Hasil pemeriksaan luar tak ditemukan adanya bekas penganiayaan. Diduga kuat lelaki berusia 49 tahun itu tewas karena terpeleset dan jatuh saat membersihkan sisa banjir di rumahnya. Dua warga yang tewas terseret banjir di Mimika, Papua Tengah ditemukan setelah dilaporkan hilang 1 hari sebelumnya. Hujan deras yang mengguyur tambang Tembagapura mengakibatkan longsor dan banjir di kawasan tersebut.
Inilah longsoran dari tebing yang menerjang Mile 74 Tambang Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Selain mengakibatkan longsor, hujan deras yang turun di kawasan itu juga menimbulkan banjir. Akibat peristiwa itu, 2 warga tewas terseret banjir. Jenazah mereka ditemukan 1 hari setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya. 1 jenazah sudah dimakamkan keluarganya. Sementara 1 korban banjir masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Tembagapura. Berkaitan dengan informasi hilangnya 2 masyarakat non-karyawan yang kemarin kita sampaikan, jadi hari ini sudah ketemu. Jadi kondisinya dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian untuk jenazah, yang 1 sudah dimakamkan, kemudian yang 1 direncanakan akan dilakukan pemakaman di Timika. Sementara itu hingga Minggu sore, situasi di area Tembagapura yang dilanda banjir sudah dilakukan pembersihan dari lumpur dan aktivitas warga serta karyawan Freeport sudah berjalan normal. Igo Batmumulin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali memuntahkan banjir lahar dingin ke sejumlah daerah aliran sungai. Akibatnya 1 unit truk terjebak dan jalur penyeberangan Lumajang Malang ditutup total. Hati-hati, sing ndak isor, hati-hati. Minggir kabeh, sing ndak isor, hati-hati. Inilah suasana ketakutan warga saat banjir lahar dingin dari Gunung Semeru menerjang daerah aliran Sungai Curah Kobokan di Desa Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang. Besarnya debit banjir lahar juga mengakibatkan 1 unit truk di Sungai Rejali, Desa Bago Pasirian terjebak arus deras. Selain truk terjebak, banjir lahar juga mengakibatkan jalur penyeberangan Lumajang Malang ditutup total. Hujan deras di kawasan puncak Gunung Semeru menjadi penyebab banjir lahar tersebut. Berhubungan ada susulan yang lebih besar, ya ditutup lagi. Lumajang Malang tutup total. Tutup total, ya. Nggak bisa lewat ini. Nggak bisa lewat sini. Ini masyarakat nih masih nunggu. Hingga saat ini ratusan pengendara motor maupun mobil harus tertahan dan menunggu pembenahan jalur penyeberangan selesai. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan sebab Gunung Semeru masih berstatus siaga level 3. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Kementerian Sosial menambah 4 tenda darurat di titik pengungsian korban gempa Papua. Sementara untuk memulihkan trauma pada warga yang terdampak gempa di Kota Jayapura, Polda Papua terjunkan belasan personel di tenda darurat pengungsian. Tenda darurat pengungsian di lapangan Gurabesi, Kelurahan Numbai, Kota Jayapura tampak ramai. Polisi dan Kementerian Sosial sengaja mendatangi tenda darurat untuk memulihkan trauma bagi anak-anak dan orang dewasa terdampak gempa. Pemulihan trauma atau pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan kejiwaan seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya menyusul lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental. Bernyanyi dan bermain dengan sejumlah korban bencana di pengungsian menjadi salah satu pemulihan kejiwaan termasuk pemberian layanan kesehatan. Untuk kegiatan hari ini kita ada rekreasional, artinya nyanyi, kemudian senam, tadi juga ada sulap. Mungkin nanti terakhir kita ada dongeng. Jadi dongeng ini kita mengisyaratkan beberapa pesan-pesan kepada anak-anak agar mereka lebih tegar dan tidak mengalami trauma yang terus berlebih dan berlanjut. Kemarin sedikitnya terdapat 450 pengungsi dari warga Numbai, Distrik Jayapura Selatan, dan hampir 20 tenda milik Kemensos didirikan di 15 titik pengungsian. Selain tenda darurat, bantuan pendukung lainnya seperti kasur, selimut, makanan siap saji, sampai obat-obatan juga disalurkan. Hari ini mendirikan lagi 4 tenda serbaguna untuk memastikan bahwa semua penyintas itu dapat berteduh dan dapat beristirahat dengan nyaman. Selain mendirikan tenda, kami juga merespon dengan menambah kapasitas produksi di dapur umum yang dikelola Kemensos, yang awalnya hanya produksi 6.000 porsi per hari, sekarang menjadi 10.000 porsi per hari. Pemerintah Kota Jayapura juga menerapkan pembelajaran daring atau online di semua sekolah selama masa tanggap darurat, menyusul gempa magnitudo 5,4 di wilayah tersebut. Beberapa waktu selama masa tanggap darurat itu kita pembelajarannya dengan virtual daring, belajar daring itu semua sekolah untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
supaya juga memberikan kepastian kenyamanan bagi siswa, para guru dan juga orang tua. Gempa magnitudo 5,4 Kamis pekan lalu membuat 4 orang warga di wilayah ini meninggal dunia. Gempa juga merusak sarana umum. Tim Liputan melaporkan. Seorang kepala desa di Nagan Raya, Aceh tertimbun longsoran tebing sebuah bukit. Hampir sepekan petugas gabungan dan relawan masih mencari keberadaan korban. Sejumlah relawan dan petugas gabungan masih berjibaku untuk mencari keberadaan Said Buhari, seorang kepala desa yang tertimbun tanah longsor. Kendati mengerahkan 6 alat berat, petugas kesulitan menemukan korban sebab medan yang cukup sulit. Korban hilang tertimbun reruntuhan pada Rabu lalu di desa Pantai Ara, Beutong. Kejadiannya bermula saat korban bersama warga melintas di pinggiran sungai tanpa diduga dan dalam hitungan detik tebing setinggi 20 meter runtuh dan langsung menimpa korban. Keluarga korban masih bertahan di lokasi kejadian seraya mengikuti perkembangan pencarian. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya sebuah bus yang membawa rombongan siswa study tour dari Yogyakarta menuju Garut terguling. Tetaplah bersama kami. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini pemirsa. Belasan rumah, 3 di antaranya rumah gadang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, ludes di amuk si jago merah. Kobaran api yang besar membuat panik warga. Api yang berkobar-kobar langsung melumat 3 rumah gadang di Jorong Pamujan Nagari Kinari, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Minggu siang. Rumah Mbak Presti bagilah karena saya adalah rumah gadang di Sinen. Kobaran api yang besar sontak membuat kepanikan warga. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Sekira 2 jam si jago merah akhirnya berhasil dikuasai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 13 rumah ludes dilalap api. 3 rumah merupakan rumah gadang dan 10 ini rumah biasa, rumah permanen. Di antaranya ada 2 warung. Kerugian masih kita kalkulasikan, kemudian untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Pasca kebakaran, warga dibantu petugas damkar masih mencari barang berharga yang bisa diselamatkan. Sementara warga yang rumahnya terbakar terpaksa mengungsi ke rumah keluarga mereka. Arset Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 1 orang mengalami luka-luka menyusul 2 kelompok pemuda terlibat perkelahian di kawasan wisata pantai di Konawe, Sulawesi Tenggara. Mereka saling kejar-kejaran dan adu jotos di tepi pantai hingga pengunjung wisata ketakutan. Inilah video amatir warga, 2 kelompok pemuda terlibat perkelahian di wisata pantai Toronipa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Minggu siang. Para pemuda ini terlibat saling kejar-kejaran dan adu jotos di tepi pantai yang membuat para pengunjung wisata lainnya ketakutan. Akibat perkelahian ini, seorang pemuda dari salah satu kelompok terluka di bagian kepala terkena hantaman benda tumpul. Tak terima teguran dari salah satu pihak, menyusul adanya dugaan pesta miras menjadi penyebabnya. Di mana kelompok remaja yang baru datang yaitu miras, nyanyi sampai ribut. Atas ditegur tersebut, kelompok remaja tersebut tadi merasa tersinggung dan terjadi keributan. Untuk penyelidikan lanjutan, polisi mengamankan 9 orang dari kedua belah pihak yang bertikai. Polisi juga memperketat pengamanan di tempat kejadian untuk mencegah pertikaian susulan. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kapal yang mengangkut 234 penumpang dari Batam tujuan ke Dumai Riau kandas. Beruntung seluruh penumpang selamat dan bisa dievakuasi. Kami pun tidak mampu menariknya, guys.
Kapal Dumai Line 9 ini kandas di perairan Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Minggu siang. Kapal sedang dalam perjalanan dari Batam menuju Bengkalis dan kota Dumai. Ratusan penumpang terlantar menunggu di dalam kapal. Kami terlantar ini sekarang di Selat Panjang menunggu kapal ini, Kak. Ini dia, Kak. Kami sekarang, Kak, penumpangnya, Kak. Ini, Kak. Ini ya. Setelah sekitar 1 jam menunggu, barulah para penumpang bisa dievakuasi ke kapal lain. Udah mulai pindah kami. Mulai pindah kami. Sejumlah penumpang mengaku sempat panik. Kenapa panik? Karena nggak ada pemberitahuan, Pak, dari pihak kapal, nggak ada. Biasanya kan diumumkan itu, dihimbau. Untuk penumpang diharap tenang karena kecelakaan ini sedang berlangsung lah, gitu kira-kira ya. Tetapi tidak ada, sehingga saya pergi bertanya ke depan, ke belakang, ada apa ini? Seluruh penumpang kapal selamat. 234 penumpang dalam keadaan selamat semua. Saat ini posisi kapal berada di Pelabuhan Tanjung Harapan, Kepulauan Meranti. Unsur yang terlibat terdiri dari Basarnas, TNI AL, Polair, dan BPBD. Kapal kandas diduga akibat mengalami kerusakan pada mesin hingga hilang arah ke bibir pantai dan menabrak tebing. Para penumpang lalu melanjutkan perjalanan menggunakan kapal lain. Sementara kapal yang kandas dievakuasi ke dermaga Polairut Kepulauan Meranti untuk proses penyelidikan. Ahmad Dison melaporkan dari Kepulauan Meranti, Riau. Sebuah bus yang membawa rombongan siswa study tour dari Yogyakarta menuju Garut terguling setelah gagal mendahului kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, seorang penumpang meninggal di lokasi kejadian, sementara puluhan siswa mengalami luka ringan. Isak tangis puluhan siswa terdengar saat bus pariwisata studi tour dari Yogyakarta menuju Garut, Jawa Barat yang mereka tumpangi terguling di Jalan Dendels, Desa Pejagran, Kebumen, Jawa Tengah, Minggu malam. Saat kejadian, petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi seorang pesepeda motor yang tertindih badan bus. Evakuasi berlangsung dramatis karena badan kendaraan harus diangkat agar korban bisa dikeluarkan. Kejadian bermula saat bus yang dikemudikan Ujang Aminuddin menabrak 2 sepeda motor ketika hendak mendahului kendaraan lain di depannya. Diduga sang sopir kurang perhitungan hingga bus terguling. Yang meninggal 1 pengendara motor, yang 1 luka berat, patah kaki. Dugaan sementara penyebab kecelakaan apa, Dan? Penyebab kelalaian dari pengemudi karena mau mendahului tetapi dalam kondisi belum aman. Tujuh 17 dari 50 penumpang bus yang rata-rata siswa SMP mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini masih dalam penanganan Polres Purworejo, Jawa Tengah. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Puluhan warga diduga mengalami keracunan massal di kawasan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu malam. Korban yang rata-rata lansia menderita gejala mual hingga muntah usai menyantap hidangan pengajian yang diduga sudah basi. Pasien baru berdatangan ditampung di masjid di madrasah. Sejumlah warga harus dievakuasi menggunakan tandu oleh petugas gabungan TNI Polri dan aparat desa dari kediaman korban menuju sebuah madrasah di desa Cirangsari, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan orang yang sebagian besar lansia peserta pengajian ini mengalami keracunan massal. Korban keracunan mengalami gejala yang sama, yakni lemah, mual hingga muntah. Dari catatan aparat desa, sebanyak 74 orang mengalami keracunan. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini, namun diduga mereka menyantap hidangan pengajian pada Minggu pagi. Ada acara perjamuan di DKM Asania. Diperkirakan kalau dari makanan, harus semua yang makan itu kena, tapi banyak yang makan nasi itu, tapi tidak semuanya kena sakit. Setelah mendapat pertolongan dini tim medis, kondisi sebagian korban keracunan sudah berangsur membaik. Polisi yang menyelidiki telah mengambil sampel makanan untuk diteliti di laboratorium. Sementara itu puluhan warga desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor juga terpaksa dirujuk ke puskesmas akibat menderita keracunan usai menyantap hidangan resepsi pernikahan.
Tak hanya orang tua, sejumlah anak-anak dan bocah balita juga turut menjadi korban. Bahkan hampir seluruh keluarga penyelenggara hajatan juga mengalami hal serupa. Mereka umumnya mengeluh pusing, mual, muntah hingga buang air besar. Pusing, perut sakit, sama mual, mencret, sama panas. Panas. Nah, Ibu itu kenapa Bu kok bisa seperti itu? Nggak tahu. Orang kan saya tadi ini apa sih? Maksudnya tiba-tiba langsung gitu aja. Jadi sampai semalaman nggak bisa tidur. Tadi sekitar jam 15 menit itu kita terdapat pasien dengan keluhan, muntah. Terus setelah kita observasi dan setelah di anamnesa ternyata kemarin itu ada keracunan makanan dari hajatan. Petugas kesehatan dan polisi sudah mengambil sisa makanan yang diduga berasal dari bahan jamur dan ikan tongkol untuk mengetahui penyebab keracunan massal ini. Asep Solihin dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Perjalanan panjang sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat telah memasuki agenda vonis. Rencananya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan membacakan putusan untuk terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kini memasuki agenda pembacaan putusan. Terdakwa Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati akan menghadapi sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin 13 Februari. Sebelum vonis majelis hakim, terdakwa pasangan suami istri ini sudah melakukan pembelaan terakhir lewat sidang duplik. Dituntut seumur hidup, Ferdi Sambo masih berharap tidak dijatuhi hukuman maksimal dengan dalih tidak merencanakan pembunuhan Yosua. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua yang kesemuanya adalah tidak benar. Namun jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Terhadap Putri Chandrawati, jaksa penuntut umum meminta hakim tetap menghukumnya sesuai tuntutan 8 tahun penjara. Maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu sidang bagi terdakwa Eliezer turut dihadiri orang tuanya. Dalam pembacaan duplik, penasihat hukum Eliezer tetap berkeyakinan jika nota pembelaan yang telah disampaikan kliennya memiliki argumentasi yang kuat. Setelah kami menguraikan seluruh dalil-dalil dalam duplik ini, tim penasihat hukum terdakwa tetap berpegang teguh pada nota pembelaan pledoi yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik haruslah dikesampingkan. Eliezer menghadapi tuntutan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menyebut hal itu berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya peran Eliezer sebagai eksekutor yang mengakibatkan Brigadir Yosua tewas. Dua terdakwa lain yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga telah menyatakan pembelaan diri. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan menjalani sidang vonis pada 14 Februari. Sementara Richard Eliezer sebagai eksekutor pembunuhan Yosua sekaligus penguak fakta akan menjadi terdakwa terakhir yang menghadapi sidang vonis yakni pada tanggal 15 Februari. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu orang tua almarhum Brigadir Yosua datang ke Jakarta untuk menyaksikan secara langsung sidang vonis terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua orang tua Yosua meminta Ferdi Sambo divonis hukuman mati.
Samuel. Didampingi penasihat hukumnya, orang tua almarhum Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Keduanya datang dari Jambi ke Jakarta untuk memantau langsung pembacaan vonis terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan anaknya, Brigadir Yosua. Kedua orang tua Yosua meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman maksimal, yakni hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Sebelumnya jaksa menuntut Ferdi Sambo dihukum penjara seumur hidup. Jaksa penuntut umum sudah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyiapkan 9 layar monitor di luar ruang sidang utama guna mengantisipasi tingginya animo masyarakat untuk menyaksikan sidang vonis terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pembacaan putusan harus bisa dipastikan berjalan dalam suasana aman dan nyaman berwibawa itu ya. Tentu karena kapasitas ruang sidang maupun kapasitas lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri kita tahu sempit, barangkali untuk misalkan dihadiri sekitar 300 orang itu kan sudah sangat penuh itu, makanya harus ada pembatasan ya. Meski menyiapkan langkah antisipasi, pihak pengadilan mengimbau agar masyarakat tidak datang ke persidangan karena keterbatasan kapasitas ruang sidang. Pihak kepolisian juga akan mensterilisasi di tempat persidangan dan lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Taufik Saleh dan Johan Teruna melaporkan dari Tangerang, Banten dan Jakarta. Di informasi selanjutnya, seorang anggota kepolisian mengalami luka tusuk saat menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba di kawasan Koja, Jakarta Utara. Korban harus menjalani operasi dan perawatan akibat luka di bagian punggung. AKP Hasiolan Siahaan, anggota Polres Metro Jakarta Utara, baru saja menjalani operasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Anggota Satres Narkoba ini ditusuk seorang warga di bagian punggung saat penggerebekan narkoba di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Hingga kini pihak kepolisian masih memburu pelaku penusukan yang kabur melarikan diri. Tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara ketika itu sedang melakukan operasi penindakan terhadap kelompok pelaku di salah satu wilayah di Jakarta Utara, tepatnya di Koja. Kemudian pada proses penangkapan ketika akan dibawa ke Mapolres, salah satu anggota kemudian mendapatkan penyerangan dari salah seorang. Diduga tidak terima ditegur, seorang pengemudi mobil SUV menabrak mobil pengemudi taksi daring serta mengancam dengan senjata tajam dan airsoft gun. Kami hadir usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, lagi-lagi aksi arogan pengemudi mobil terjadi di jalanan ibu kota. Diduga tidak terima ditegur karena berkendara ugal-ugalan, seorang pengemudi mobil SUV merusak mobil taksi daring sambil mengancam dengan senjata tajam dan airsoft gun. Begitu turun dari mobil, pria ini dengan emosi langsung merusak mobil taksi online berwarna kuning di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Lelaki itu tak menyadari aksi arogannya itu terekam pengendara lain. Tak hanya merusak, sang pengemudi mobil SUV mewah itu juga menabrak mobil korban sebelum akhirnya kabur. Dia bahkan mengancam korban dengan senjata airsoft gun dan pedang samurai. Diduga aksi anarkistis itu dipicu terduga pelaku yang tidak terima lantaran ditegur korban karena berkendara ugal-ugalan dan melawan arah lalu lintas. Korban langsung melaporkan aksi arogan pengemudi mobil mewah itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tidak puas oleh perkosaan tersebut, yang pengemudi kembali ke mobil, kemudian mobilnya ditabrak 2 kali dari samping sebelah kanan. Jadi mobilnya rusak, kaki depan rusak, bodi kanan rusak, full rusak semuanya, dan pintu sebelah kiri juga rusak. Polisi telah mengantongi barang bukti rekaman video amatir guna memburu pengemudi mobil mewah arogan tersebut.
Kita akan lakukan proses pemeriksaan melalui penyelidikan lebih lanjut berdasarkan laporan dari sedan warna kuning tersebut. Kepada para pengguna jalan diimbau agar saling menghargai saat melintas di jalan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Aropa Supandi dan Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Kecelakaan beruntun terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan melibatkan 1 minibus dan 2 sepeda motor. Dalam peristiwa itu, 6 orang terluka dan 1 anak berusia 8 tahun meninggal dunia. Warga bahu-membahu mengevakuasi korban kecelakaan beruntun di Jalan Raya Yosudarso, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Minggu sore. Insiden yang melibatkan 1 minibus dan 2 sepeda motor itu menyebabkan 6 orang luka dan 1 anak berusia 8 tahun meninggal dunia. Peristiwa bermula saat minibus berwarna hitam melaju dari arah Mojowarno menuju Mojo Agung. Diduga kurang berhati-hati, mobil berpenumpang 7 orang itu lalu menabrak sepeda motor dari arah berlawanan saat mencoba mendahului kendaraan lain. Sopir lalu membanting setir ke kiri dan kembali menabrak 1 sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir jalan hingga akhirnya minibus terjun ke sungai. Boncengan 3, yang 1 anak kecil itu terjebur di sungai. Terlempar ke sungai berarti? Terlempar sungai sama mobilnya juga terlempar di sungai. Informasi yang terima MD di RSK Mojowarno atau di rumah sakit. Kecelakaan maut itu masih dalam penanganan petugas lalu lintas Polres Jombang. Sementara korban luka dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Operasi penyergapan aparat kepolisian terhadap bandar narkoba di Lampung Tengah berbuntut kericuhan. Puluhan orang menyerang petugas dan merusak mobil polisi dengan kayu dan batu. Operasi penyergapan polisi terhadap bandar narkoba ini dilakukan di sebuah kandang ternak tempat mengemukan sapi di Desa Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung, hari Minggu kemarin. 3 orang warga Desa Buyut Ilir langsung diringkus polisi tanpa perlawanan. Aparat yang menggeledah sejumlah ruangan menemukan 1 paket besar sabu-sabu seberat sekitar 1 kilogram. Namun penangkapan para tersangka yang semula lancar berubah menjadi ricuh ketika mereka akan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Keluarga dan warga setempat berupaya menyerang petugas menuntut agar tersangka dibebaskan. Ketegangan ini berujung pada aksi perusakan sejumlah orang terhadap sebuah mobil polisi. Tak hanya menggunakan batu dan kayu, mereka juga menggulingkan mobil di lokasi kejadian. Kericuan akhirnya mereda setelah Kapolres Lampung Tengah tiba di lokasi dan penambahan personil kepolisian. 2 orang ini merupakan orang suruhan dari saudara HI untuk menjemput daripada barang bukti sabu seberat 1,04 gram. Artinya 1,4 gram. Mobil berada di posisi paling akhir dan masih belum sempat putar balik. Sehingga tidak dapat diamankan oleh petugas, mobil dirusak. 4 mobil kaca pecah dan bodi penyok-penyok, 1 mobil ditebaliki. Dan barang bukti berikut tersangka tetap dilakukan perimeter pengamanan ekstra oleh petugas. Ketiga tersangka yang diduga jaringan pengedar narkoba antar provinsi ini tetap dibawa ke Mapolres Lampung Tengah berikut barang bukti untuk ditahan. Penyelidikan terus dilanjutkan lantaran diduga para tersangka mendapat pasokan narkoba dari luar negeri. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Sementara itu 2 pria diamankan saat tengah pesta narkoba dari sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Tanggamus, Lampung, seorang pria pengedar narkoba sempat melawan petugas dengan pisau saat akan ditangkap. Tangisan keluarga mewarnai penangkapan seorang pria di Pekonmaja, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Pria berusia 40 tahun itu diamankan petugas Polres Tanggamus, Lampung setelah menjadi pengedar narkoba. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Pasalnya, tersangka bernama Firdaus tersebut sempat menyandra anak dan istrinya. Bahkan, ia mengancam petugas dengan pisau agar dirinya tak ditangkap.
Anggota keluarga yang lain juga sempat menghalangi petugas. Setelah negosiasi alot, tersangka berhasil ditangkap dengan mengamankan barang bukti 9 paket sabu-sabu siap edar seberat 3,14 gram di saku celananya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Berusaha mengeluarkan pisau, melakukan perlawanan terhadap kami dan menyandra anak dan istrinya. Akhirnya kita coba berusaha untuk negosiasi dengan pihak keluarga. Alhamdulillah tidak ada korban. Di Surabaya, Jawa Timur, petugas unit reskrim Polsek Pabean Cantikan menemukan 6 paket sabu-sabu seberat 6,6 gram dari sebuah rumah di Jalan Sambongan. Barang haram tersebut disimpan di dalam sebuah kotak kosmetik. Saat digerebek, polisi menemukan 2 pria tengah mengonsumsi sabu-sabu. Selain menangkap pengguna, sejumlah barang bukti pun diamankan, diantaranya alat hisap serta timbangan elektrik. Dari pengakuan kedua tersangka, narkoba jenis sabu itu mereka dapatkan dari seorang bandar yang tengah mendekam di Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia jaringan pengedar karena dia sudah residivis pada tahun 2003 di Polrestabes Surabaya, dan dia memang kemarin mengakui kalau memang jaringannya dari salah satu buah lapas di Jawa Timur. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat memarkirkan kendaraan Anda. Di Balaraja, Kabupaten Tangerang, pelaku pencurian nekat menggondol sepeda motor dengan menggotongnya sejauh 200 meter. Sementara itu di Tambora, Jakarta Barat, 2 kawanan pria menggasak motor yang terparkir di gang sempit. 2 pria ini terekam kamera pengawas saat beraksi mencuri sepeda motor yang terparkir di sebuah gang di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kondisi yang sepi membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Tak butuh waktu lama, 2 pria itu lalu berhasil membawa kabur sepeda motor. Menurut warga, aksi pencurian di kawasan tersebut kerap terjadi. Sebelumnya, 6 unit telepon genggam raib dibawa kabur, serta sebuah sepeda motor di gang itu jebol di bagian kunci kontaknya. Diduga hampir dicuri. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di sebuah gudang keramik di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pelaku terlihat memasuki tempat parkir motor karyawan dan berbagi tugas. Ada yang memantau situasi dan satu lainnya beraksi menggasak 1 unit kendaraan sepeda motor. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor yang terparkir. Diduga pria itu menggunakan kunci letter T untuk membobol kunci kontak sepeda motor. 2 pria yang berboncengan sepeda motor ini berhenti di depan sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak berapa lama, salah seorang pelaku masuk ke dalam parkiran dan menggondol 1 unit sepeda motor. Pelaku beraksi dengan mengangkat sepeda motor incaran lalu mendorongnya sejauh 200 meter hingga ke jalan raya. Setelah dianggap aman, pria itu kemudian merusak kunci kontak lalu tancap gas, membawa kabur sepeda motor curian. Kini kasus tersebut tengah diselidiki Polsek Balaraja. Pemirsa, puluhan motor berknalpot brong dan tak sesuai standar diamankan petugas Satlantas Polres Mojokerto, Kota Jawa Timur. Saat digelar, sejumlah pengendara sepeda motor nekat kabur dan menerobos razia hingga nyaris menabrak petugas. Menghindari razia, sejumlah pengendara motor ini menerobos petugas Satlantas Polres Mojokerto di Jalan Brawijaya pada Minggu malam. Bahkan ada juga pemuda yang menangis saat terjaring razia karena sepeda motor yang dikendarainya berknalpot bising. Ia memohon agar tidak ditilang serta motornya tidak diamankan karena takut dimarahi orang tuanya. Razia ini sengaja digelar karena banyaknya pengaduan warga yang terganggu dengan banyaknya sepeda motor berknalpot bising. Selain knalpot, polisi juga mengamankan puluhan motor yang tak sesuai standar. Selama ini mengeluhkan, menyampaikan termasuk keluhan-keluhan dari masyarakat yang ada di wilayah Mojokerto
terhadap kita kepolisian terkait kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 yang istilahnya menggunakan knalpot. Dalam razia ini sekitar 70 motor diamankan dan dibawa ke kantor Satlantas Polres Mojokerto Kota. Jika ingin mengambil, pemilik motor wajib menunjukkan surat-surat resmi kendaraan serta melengkapi motornya sesuai standar. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Diduga menggelar ajang balap liar, puluhan pemuda di Jember, Jawa Timur harus berurusan dengan polisi. Selain kian meresahkan, balap liar juga menggunakan area lampu lalu lintas di jalur utama pusat kota sebagai arenanya. Panas. Layaknya sedang berada di arena balap sesungguhnya, Minggu dini hari para pembalap memacu motornya secepat mungkin saat lampu hijau menyala. Pasalnya mereka menggelar balapan di area lampu lalu lintas di kawasan Jalan Hemburuk, Kaliwates, Jember. Kegiatan yang meresahkan warga maupun pengguna jalan lainnya membuat polisi berjibaku untuk membubarkannya. Para pembalap kocar-kacir dan sebagian kabur hingga ke gang-gang sempit. Polisi mengamankan puluhan pemuda yang diduga pembalap liar berikut motornya. Di daerah Kaliwates ini sering digunakan sebagai ajang untuk anak-anak muda melaksanakan balap liar seperti itu. Balap liarnya bagaimana? Di traffic light mereka start, setelah itu nanti melaju kencang sepanjang jalan Hayam Wuruk seperti itu. Selanjutnya, petugas menggiring mereka ke markas Satuan Lalu Lintas Polres Jember untuk pembinaan serta sanksi tilang. Tommy Skandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Diduga tumpahan BBM tersulut puntung rokok, 5 kios berikut puluhan unit mobil hangus terbakar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Puluhan kios di Pasar Loak di Kota Pasuruan, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Api cepat merambat dan membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api yang melalap 70 kios di Pasar Barang Bekas di Desa Karangketuk, Kota Pasuruan pada Minggu malam. Kios yang menjual berbagai barang bekas dari kain hingga besi itu terbakar sejak Minggu sore. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik yang dipicu sambaran petir saat turun hujan deras. Sementara diduga akibat tersulut putung rokok, 5 unit toko di daerah Kapeh Panji Agam, Sumatera Barat hangus terbakar. Selain deretan toko, kebakaran juga menghanguskan 10 unit mobil serta 3 sepeda motor. Kepanikan melanda warga saat api dengan cepat menyebar dan membakar 5 unit toko di daerah Kapeh Panji di Jalan Raya Bukit Tinggi Padang, Agam, Sumatera Barat. Saat kebakaran bahkan terdengar sejumlah suara ledakan dari lokasi kejadian. Telah terjadi kebakaran pada ledakan sepertinya. Saat kejadian, para pemilik toko tidak sempat menyelamatkan barang yang mereka miliki. 10 unit mobil, 3 sepeda motor, serta alat-alat kendaraan bermotor yang dijual ludes dilalap si jago merah. Dari hasil penyelidikan sementara polisi, api diduga berasal dari jatuhnya rokok ketumpahan BBM yang sedang dipindahkan oleh pedagang BBM eceran ke dalam botol. Ada bengkel, showroom, aksesoris dan jok. Ada yang jual bensin juga ya, Bang? Bensin belum bisa dipastikan, tapi di botol-botol di sini ada bensin kelihatan gitu. Mungkin yang meledak-meledak itu bisa jadilah kaleng-kaleng cat gitu. 9 armada pemadam kebakaran dari Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ratusan warga di Karawang, Jawa Barat menyerbu pembagian minyak goreng gratis. Bantuan minyak goreng kemasan tersebut disambut sukacita di tengah naiknya harga minyak goreng bersubsidi.
Ratusan warga antre berebut minyak goreng kemasan 1 liter gratis yang dibagikan oleh Asosiasi Seluruh Pedagang Pasar Proklamasi Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Bantuan minyak goreng kemasan ini untuk meringankan para pembeli di tengah naiknya harga minyak goreng bersubsidi. Para pembeli mengaku mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi di pasaran. Jikapun ada, harganya akan dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Sekali, emang lagi sulit. Belanja sering, kali ini baru dapat. Emang lagi sulit minyak sayur. Kenapa? Minyak goreng lagi sulit. Iya, sulit banget, mahal banget. Mahal banget. Berapa tuh biasa beli? Saya biasa beli 2 literan. Biasanya kan harga 24. Sekarang nyampe hampir 50 ya. 50. 2 liter. Teh ini minyaknya gratis teh. Iya, gratis. Belanja dulu. Emang lagi susah sekarang minyak goreng? Susah. Para petani di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggelar Festival Durian sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang berlimpah. Puncak acara berupa mengarak gunungan durian dan diperebutkan secara gratis. Begitu gunungan durian diturunkan, warga merangsek maju untuk memperebutkan durian. Suasana langsung riuh, teriakan sukacita dan panik takut tak kebagian terdengar. Buah berduri ini pun dilempar ke berbagai arah. Dalam festival durian yang digelar di Desa Sumber Asri, Kecamatan Melegok, Kabupaten Blitar Minggu siang, sejumlah warga beruntung bisa membawa pulang durian gratis lebih dari 1 buah. Senang banget, dapat 4. Dapat 4. Tadi sampai jam berapa ngantri? Oh, barusan datang. Barusan. Kofifa tadi datang, terus langsung dapat deh. Durian produksi petani Sumber Asri dikenal memiliki cita rasa yang khas. Festival durian ini digelar sebagai wujud syukur para petani atas hasil panen durian yang melimpah. Tak sebatas berebut durian, panitia juga menyiapkan 500 buah durian yang bisa dinikmati pengunjung di lokasi secara gratis. Bila kurang puas, pengunjung juga bisa membeli durian untuk dibawa pulang dengan harga murah. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya seekor singa di Taman Safari 2, Prigen Pasuruan, Jawa Timur menabrak mobil pengunjung hingga rusak. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Pemirsa, seekor singa di Taman Safari 2, Prigen Pasuruan, Jawa Timur menabrak mobil pengunjung hingga rusak. Kejadian yang terekam video amatir warga itu menjadot perhatian hingga menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Penumpang sebuah mobil pengunjung Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan merekam aktivitas 2 ekor singa pejantan yang terlibat perkelahian untuk berebut pengaruh dalam habitatnya. 2 ekor singa itu terlibat kejar-kejaran hingga tanpa sengaja salah satu singa kepalanya menabrak mobil pengunjung. Video amatir lainnya juga diambil dari dalam mobil pengunjung yang juga merekam kedua singa pejantan tersebut. Namun kedua raja hutan itu kejar-kejaran hingga penumpang di dalam mobil mulai ketakutan. Salah satu singa menabrak bagian belakang mobil. Peristiwa pada 22 Januari 2023 rupanya menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya setelah unggahan rekaman videonya berada di sejumlah media sosial mulai dari Twitter, Instagram hingga TikTok. Beragam komentar sejumlah netizen mengalir mulai dari mempertanyakan nasib kedua singa setelah terjadi insiden itu hingga tanggung jawab pihak Taman Safari 2 Prigen Pasuruan sebagai pengelolanya. Pihak Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan Eko Windarto selaku Education Manager Taman Safari Indonesia 2 Jawa Timur membenarkan peristiwa itu. Kejadian tanpa diduga, kedua singa pejantan bernama Debo dan Franz tengah memperebutkan pengaruh di habitatnya. Saat ini kedua singa dalam keadaan sehat dan tengah menjalani observasi lanjutan.
Sementara kondisi pengunjung yang sempat syok dan ketakutan kini telah membaik dan kendaraannya yang rusak telah ditanggung asuransi tiket masuk. Untuk singa kita, baik Devo maupun Franz dalam kondisi yang baik-baik saja. Setelah kita lakukan observasi, tidak ada luka serius di tubuh mereka berdua. Di belakang kita ini ada si Devo bersama para betinanya, ya. Karena memang Devo yang memenangkan pertandingan kemarin, ya, dalam rangka memperebutkan betina dan menjadikan alfa dominan di kawasan ini. Untuk Franz sendiri, dia ada di lokasi jauh di sebelah sana karena dia kalah, kemudian dia menjauh dari kelompoknya. Untuk menghindari insiden serupa, pihak Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan mengimbau kepada para pengunjung untuk tetap waspada dan menaati peraturan yang berlaku. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Nyaris menerkam warga, seekor buaya sepanjang 3 meter berhasil diamankan di persawahan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas juga menemukan puluhan butir telur buaya siap menetas. Sorak-sorai warga mewarnai proses penangkapan seekor buaya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kemunculan buaya sepanjang 3 meter tersebut diketahui saat seorang warga nyaris diterkam saat tengah membersihkan saluran irigasi untuk memasukkan air ke lahan sawah miliknya. Beruntung, warga itu berhasil menyelamatkan diri dan melaporkannya ke petugas. Dengan peralatan seadanya, tim Animal Rescue Pemadam Kebakaran Maros bersama personel BPBD membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk menjinakkan buaya berjenis jantan itu. Saat diamankan, petugas menemukan 34 butir telur. Diduga, buaya berjenis kelamin betina masih bersembunyi di sekitaran area kubangan dekat persawahan. Telurnya yang kami temukan tadi kurang lebih 34 biji siap menetas. Berarti diduga masih ada buaya di sekitaran Diperkirakan masih ada buaya betina. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam beraktivitas di sawah, di kebun, untuk lebih menjaga hal yang tidak diinginkan. Hewan jenis reptil tersebut bersama telurnya langsung dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, dari kisah inspiratif ini di mana seorang security bernama Iswanto ini dari pekerjaan sebelumnya. Ia merupakan warga kota Semarang memberanikan diri membudidayakan mame sapote atau sawo raksasa. Selain dilandasi oleh hobinya di bidang pertanian, kegigihannya kini mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah dari budidaya sawo raksasa. Inilah berani berubah 20 juta dari sawo raksasa. Awal mula saya dulu sebagai karyawan swasta, security di perusahaan jamu di daerah Semarang. Nah, saya tertarik dengan mami sapote ini karena memang masih langka. Jadi masih langka, harganya juga masih mahal, dan yang perlu saya ingat memang saya pecinta tanaman buah unik. Jadi saya suka bercocok tanam atau bertani dan senang untuk budidayanya. Metodenya memang banyak sih. Cuman yang kebanyakan dilakukan sama petani-petani rekan-rekan petani mami sapote itu dengan cangkok. Kalau sawo lokal atau sawo jubo yang biasa itu paling besar itu paling 400 gram. Tapi kalau mami sapote ini memang besarnya luar biasa, makanya kadang disebut sawo raksasa karena bisa mencapai 4 kilo. Jadi kita biasa jual itu bibit paling kecil, kalau istilahnya fresh cangkok atau cangkok potong itu kita jual 250.000. Itu paling kecil, masih paling kecil lah. Kalau yang sudah bibitan sudah jadi kita jual itu 450.000. Jadi buahnya itu
yaitu kita jual per kilo 100.000, padahal rata-rata berat sawo itu 2 kilo up, ada sampai yang 4 kilo. Dari situ total penjualan kalau ya di rata-rata per bulan itu antara 20 juta dah dapat. Awalnya saya sebagai bekerja sebagai security di perusahaan swasta di Kota Semarang. Kemudian saya mencoba budidaya sawo raksasa ini atau mau sapote, meski sulit tapi harus semangat, pantang menyerah dan berani berubah. Dari pekan ke-24 BRI Liga 1, Persija Jakarta berhasil naik ke puncak klasemen sementara usai menundukkan Arema FC 2 gol tanpa balas. Bermain di hadapan ribuan pendukungnya, Persija Jakarta tampil menyerang saat menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu sore. Witan Sulaiman yang menjalani laga debutnya bersama Macan Kemayoran berperan dalam terciptanya gol pertama. Hadiah penalti yang didapat Persija di menit ke-35 bermula dari tendangan bebas Witan. Hanif Syahbandi yang ditunjuk menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan mengubah skor menjadi 1-0. Kermencik akhirnya mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil memaksimalkan umpan Osvaldo Hai di menit ke-77. Skor 2-0 untuk keunggulan Persija bertahan hingga akhir laga. Dengan kemenangan ini, Macan Kemayoran naik ke puncak klasemen sementara, unggul selisih gol dari PSM Makassar. Sementara dari laga lain, Persis Solo harus puas berbagi angka saat menjamu Borneo FC Samarinda. Kedua tim bermain imbang 1-1. Persis Solo menjalani laga sengit kala menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Mago Harjo Sleman pada Minggu sore. Permainan terbuka yang diperagakan kedua tim sejak awal laga membuat pertandingan berjalan menarik dengan berbagai peluang yang dihasilkan. Tim Laskar Samernyawa akhirnya berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-31. Tendangan keras Rio Matsumura dari luar kotak penalti meluncur deras ke gawang Borneo FC yang dikawal Angga Saputra. 9 menit berselang, Ferdinand Sinaga mencetak gol bagi Persis, namun dianulir wasit karena dinyatakan offside. Gempuran tuan rumah berlanjut di babak kedua. Di menit ke-66, tendangan keras Irfan Johari nyaris menambah keunggulan Persis, andai tidak digagalkan kiper Borneo. Terlalu asik menyerang, Persis harus kebobolan di menit ke-70. Umpan Stefano Lillipali berhasil dimanfaatkan oleh Muhammad Syihran untuk menjadi gol penyama. Skor 1-1 bertahan hingga akhir laga. Hasil ini menempatkan Persis di posisi 11, sedangkan Borneo FC di peringkat kelima. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. YPP SCTV Indosiar menggelar bakti sosial kesehatan operasi katarak gratis. Ini bagi warga yang kurang mampu di Rumah Sakit Santa Maria, Kabupaten Cilacap. Bakti sosial operasi katarak sekaligus sebagai perayaan hari ulang tahun ke-28 Indosiar menyasar kepada 51 orang warga yang kurang mampu. Dengan penuh semangat, warga mengikuti rangkaian operasi mata katarak gratis di Rumah Sakit Umum Santa Maria di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bakti sosial kesehatan YPP SCTV Indosiar ini menyasar warga kurang mampu dan menggandeng Persatuan Dokter Mata Indonesia serta Rumah Sakit Umum Santa Maria Kabupaten Cilacap. Dari 200 orang pendaftar, 51 orang diantaranya lolos seleksi kesehatan untuk menjalani operasi katarak gratis. Kegiatan bersama ini diselenggarakan sejak dari kemarin, screening 220 pasien dan hari ini terjaring 51 pasien untuk operasi katarak gratis di Rumah Sakit Umum Santa Maria Cilacap. Terima kasih kepada
Indosiar dan SCTV yang telah berkenan mensupport kegiatan bakti sosial ini. Para pasien penyakit mata katarak ini datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan penanganan gratis dari dokter mata. Katarak sendiri merupakan suatu penyakit degeneratif yang diderita oleh pasien-pasien di atas 55 tahun rata-rata, dan katarak ini irreversible, jadi kebutaan yang bisa ditangani. Warga pun senang dengan operasi katarak gratis sebab selama ini mereka tak mampu berobat ke dokter mata lantaran keterbatasan biaya. Alhamdulillah tadi setelah dioperasi saya coba itu selalu kan itu satu loh berkabut terus loh. Berkabut nggak ada hari-hari yang nggak berkabut. Dan kalau ditetesi obat itu ya agak tapi setelah tadi dioperasi ini setelah dibuka kabutnya bisa hilang gitu loh. Alhamdulillah. Berkat uluran tangan para pemirsa SCTV Indosiar, kini warga menemukan harapannya untuk bisa menatap masa depan yang lebih cerah. Bakti sosial berupa operasi penyakit mata katarak gratis kali ini juga sebagai hadiah bagi warga dalam peringatan ulang tahun ke-28 Indosiar. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Di informasi selanjutnya pemirsa, bagi Anda pecinta otomotif belum lengkap nih rasanya bila belum mencoba hobi balapan mobil RC. Bukan mobil RC biasa, mobil ini dirancang khusus untuk bisa menjajal teknik drift di sirkuit. Wih, seru banget ya lihat ya pemirsa. Ini adalah pengendali remote drift atau remote control car jenis drift. Lihat tuh, keren banget dia bisa meluncur sambil mengitari belokan-belokan ekstrem. Di sini bukan mainan biasa ya. Mobil kelas hobi ini komponennya dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Mulai dari mesin, suspensi hingga sasis dibuat sangat detail. Bahkan bodi mobil pun sudah didesain untuk menahan tabrakan di sirkuit buatan. Harganya juga nggak murah pemirsa, bisa mencapai 10 juta rupiah per unitnya. Oke, nah ini dia pemirsa kit dari mobil RC jenis hobi. Bisa dilihat detail banget, hampir mirip dengan mobil aslinya. Bahkan di sini ditambahin oli biar nambah rebound. Komunitas RC Drift tidak hanya sekedar hobi belaka. Beragam kompetisi, mulai dari tingkat nasional hingga internasional sudah diselenggarakan dan Indonesia jadi pemenangnya. Untuk komunitasnya sendiri dan untuk eventnya pasti banyak, dari event lokal sampai internasional pun ada. Dan memang disamakan dengan regulasi balapan drift beneran yang 1:1 seperti itu. Dari segi mobilnya sendiri pun yang sekarang itu sudah didesain dari kaki-kaki, dari elektrik segala macam, diadaptasi seperti mobil 1:1 pada realnya seperti itu sih. Saya mau coba. Aduh, nabrak nih. Wah pemirsa, ternyata walaupun kelihatannya enak dan gampang banget, waktu saya coba ini butuh latihan dan teknik khusus, apalagi untuk teknik drift di tempat kayak gini. Apalagi mobil jenis RC kayak gini, ini punya komponen yang berbeda dibandingkan dengan mobil jenis RC lainnya. Saya mau lanjut coba dulu. Ajarin saya dulu semuanya. Oke. Gimana pemirsa? Asik ya? Kalau mau gabung komunitas RC Indonesia, mereka secara rutin menggelar latihan bersama di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Medi Heri dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.